Mungkin selanjutnya kita ada Human Initiative. Di sini ada Bapak Kaimudin. Boleh Bapak, saya persilahkan. Izinkan kami dari Inisiatif. Inisiatif salah satu lembaga kemanusiaan sebenarnya. Kami memang fokusnya di respon, kemudian ada isu-isu pembangunan juga yang terkait. Termasuk dalam hal ini beberapa sektor yang berkaitan dengan kesehatan. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada 3 hal. Yang pertama pada IGJ yang sudah cukup intens dan cukup punya tenaga ya selama 1 tahun kurang lebih bersamai working group ini, dan itu suatu yang luar biasa karena kita adalah waktu atau periode pertama dalam pengalaman presidensi tahun ini. Kita harus menunggu 20 tahun lagi, barangkali mungkin adik-adik atau anak-anak kita ke depan. Yang kedua, terima kasih bahwa working group ini juga mendapat apresiasi yang cukup di antara working group yang lain, termasuk teman-teman kita yang dari luar. Ya. Di C20 Summit kemarin, saya mendengar langsung dari teman-teman C7 bahwa working group health, vaksin, and health itu sangat intens dan progresif di C20 Indonesia. Kemudian yang ketiga, mungkin teman-teman semua saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena sudah berpartisipasi cukup banyak dalam diskusi-diskusi rangkaian kita sejak di awal tahun, bahkan di akhir tahun lalu, sehingga dan pada hari ini juga adalah puncak G20 Summit, sehingga ini tentu akan menjadi bagian yang mestinya menjadi legacy bagi teman-teman kita yang lain ke depan. Ada 2 faktor barangkali atau ada 2 segmen, dua segmen yang harus saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan COVID. Karena kita berbicara vaksin, maka apa yang sudah menjadi diskusi hangat kita, kemudian mulai dari yang ringan sampai yang berat, beberapa kawan-kawan selama kita menyelenggarakan rangkaian event, baik itu bersama dengan pemerintah maupun yang kita inisiasi sendiri, sudah sangat dalam, ya. Sehingga isu-isu itu ada yang memang langsung diterima oleh pemerintah, bahkan secara formal, itu secara resmi juga diterima, atau bahkan yang melalui informal. Dan itu memang menjadi salah satu poin yang penting bagi kita dalam kenapa harus berpartisipasi dalam working group ini. Dan yang kedua, sejak tahun 2020 munculnya COVID, maka sebenarnya kita sangat rentan karena tidak satupun pihak yang siap untuk menanggulangi peristiwa ini, termasuk di Indonesia. Jadi teman-teman di ASEAN mengatakan Indonesia adalah anggota G20 sehingga mereka sebenarnya sangat leluasa dengan budget mereka untuk membeli obat, untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga masyarakat mungkin tidak sebagaimana yang dialami oleh negara-negara ASEAN lainnya. Kenyataannya tidak. Jangankan di luar Jakarta, misalnya di Jakarta saja, kita sangat kesulitan untuk bisa mengidentifikasi atau melakukan respon terhadap masyarakat yang berada di kampung-kampung yang sangat sempit jalannya untuk melakukan akses swab. Sehingga salah satu inisiatif yang bisa kita lakukan misalnya, karena kami juga terlibat menyediakan mobile swab waktu itu, kerjasama dengan Pemda DKI. 3 unit itu memang dirancang sehingga bisa menjangkau akses-akses yang sangat sempit jalannya. Contoh. Yang kedua, kalau di Jakarta saja seperti itu, bagaimana di pulau-pulau terpencil? Sehingga ada asumsi pulau terpencil tidak perlu diperhatikan, karena mereka pun sebenarnya akses dengan dunia luar juga sangat jarang. Sehingga mungkin dampaknya tidak akan terlalu besar. Nah, yang berikutnya adalah tadi dari Vaskes sudah menyinggung tentang frontliner, bidan, dokter, tenaga kesehatan, dan sebagainya. Di awal kami berupaya untuk menyampaikan kepada
Satgas COVID dan BNPB, bahwa yang dimaksud dengan frontliner itu adalah tidak hanya teman-teman medis atau yang berhubungan dengan medis, termasuk pekerja sosial atau relawan. Sehingga kami dengan beberapa yang lain waktu itu, status kita saat ini pun sebenarnya adalah frontliner karena kita juga adalah melayani secara langsung. Oleh karena itu, kalau bisa, kita juga diidentifikasi sebagai bagian dari prioritas untuk pelayanan terhadap vaksin di awal. Karena tidak jarang sebenarnya teman-teman kita banyak yang sudah mendahului kita, yang sudah, karena memang kita adalah frontliner sesungguhnya. Jadi bagaimana melayani masyarakat, melayani daerah-daerah atau wilayah-wilayah terdampak yang memang tidak mungkin hanya dikerjakan sendiri oleh teman-teman yang punya background medis. Teman-teman, itu adalah yang berkaitan dengan COVID dan vaksin, dan secara jujur saya mengatakan bahwa kedalaman analisa dan riset yang teman-teman lakukan selama 1 tahun ini sebenarnya itu sangat memudahkan bagi kita semua untuk melakukan komunikasi kepada semua pihak. Ya. Dan itu terus terang dari organisasi kami juga sangat terbantu untuk hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah baru kami berbicara dari sisi organisasi yang saat ini Human Initiative lakukan, bahwa kita berbicara tentang isu kesehatan secara luas. Ada begitu banyak faktor yang perlu kita dalami. Di Human Initiative sendiri kan ada 3 sektor ya. Jadi sektor anak, kemudian empowerment, dan kebencanaan. Mainstreaming isu ini sebenarnya berdasarkan acuan basic need. Jadi mungkin kalau teman-teman humanitarian seperti aku juga paham ya tentang SPIR. Di SPIR itu hanya berbicara 4 sektor. Yang pertama adalah WOS, kemudian yang kedua adalah health, yang ketiga adalah food, dan yang keempat shelter. Kenapa 4 sektor ini? Karena ini berhubungan dengan nyawa. Teman-teman di global itu sepakat bahwa kalau tidak ada 4 sektor ini, maka nyawalah ancamannya. Sehingga bukan berarti kemudian kami tidak masuk dalam isu ini. Isu ini adalah dasar pijakan kami untuk bisa berbuat sesuatu. Kalau bisa kita lihat bagaimana anak-anak gitu ya. Ini WHO tahun 2021 kami ambil dan 45 juta anak, kemudian 38,9 juta anak yang mengalami kelebihan berat badan, kemudian ada kondisi balita yang kurang gizi. Di peta yang ada ini sudah jelas semakin gelap petanya, artinya kasus gizi buruknya semakin parah gitu ya. Isu ini isu yang juga tidak mudah, bahwa obat dari segala vaksin itu adalah kesejahteraan. Gitu. Ya. Semakin sejahtera suatu negara, maka dia semakin tahan dan kuat terhadap apapun. Dari situ kita juga, kalau kita berbicara di slide berikutnya, itu juga menarik. Ini dari teman-teman UNICEF. Sebenarnya kita coba berbicara dari akar ya masalah. Kalau kita berbicara generasi, diri kita yang ada sekarang ini, itu adalah apa yang ada di masa lalu. Ibu kita, orang tua kita, ayah kita, dan seterusnya. Generasi, kita berbicara tentang asupan pangan, ketidakseimbangan asupan pangan, pola asuh, begitu, kemudian penyakit. Ini termasuk juga vaksin yang kita terima waktu kecil, dan kenapa kemudian di kita, di organisasi ini, kami juga masih tetap konsen untuk bisa berbicara tentang asupan pangan, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan penyakit. Jadi ketahanan pangan keluarga, asupan makanan yang seimbang, kemudian lingkungan tempat tinggal yang sehat, itu sebenarnya sangat berkontribusi terhadap posisi yang sekarang kita lagi diskusikan. Informasi-informasi yang kadang-kadang, oh begitu ya. Tapi kita juga harus tahu dong dari informasi ringan seperti ini gitu ya. Akses air bersih dan sanitasi. Para ahli menghitung 1,9 juta kematian, 123 juta orang ya hidup dengan kecacatan atau yang disebut dengan disability adjusted life years. Jadi kita mestinya bisa menanggulangi ini atau mencegah ini seandainya ada akses air bersih dan sanitasi. Ini kan di tingkat global ya. Nah pertanyaannya di Indonesia seperti apa? Ternyata pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa akses air bersih itu masih 72% di Indonesia. Sementara kata Kementerian PU, kalau mau menakar untuk bisa mencapai 100% akses air bersih atau air minum, maka dibutuhkan 253,8 triliun. Ada humanitarian financing, ada health financing,
yang memang sangat penting. Ini kita berbicara kebutuhan dasar ya. Perlihatkan pada teman-teman bahwa penting juga di setiap kita, di setiap organisasi kita masing-masing melakukan kajian-kajian, diskusi-diskusi tertentu sehingga menemukan kira-kira kapasitas kita itu akan masuk di sektor mana atau di wilayah mana, karena ternyata wilayah kesehatan ini cukup luas dan cukup dalam. Dan ini memang hanya ada 4 ya, ada 4 faktor yang kemudian kita identifikasi di sini. Permasalahannya memang selalu berawal dari bagaimana kita melahirkan generasi ini di 20 tahun ke depan, anak yang lahir sekarang, apakah nanti akan tahan terhadap vaksin COVID misalnya, dia akan cerdas, tidak stunting, begitu. Dan itu kan yang sedang kita permasalahkan sekarang. Jadi ada faktornya adalah pola asuh, ketahanan pangan di keluarga itu, kemudian ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan. Ya. Jadi 4 faktor itu yang kemudian ini menjadi salah satu acuan kami untuk berkolaborasi dengan siapapun dalam program-program dan proyek. Dari quote-nya UNICEF ya, tahun 2013 memang sudah lama, tapi masih menjadi penting. Ini salah satu aja. Cukup banyak quote yang bisa kita posting mestinya. Masalah gizi berkorelasi sangat kuat dengan status kesehatan yang disebabkan oleh pola asuh ibu, ketahanan pangan, air bersih dan sanitasi, serta kualitas pelayanan kesehatan. Kalau sebenarnya 4 hal ini bisa kita lakukan, maka bisa jadi memang kita akan tahan terhadap wabah-wabah berikutnya ya. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala kerjasamanya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.